luar biasa. Kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di rumah sakit kami Pancaran Kasih, ODP, PDP, dan COVID-19 terkonfirmasi, pada saat masuk itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Manado oleh gugus tugas dan Dinas Kesehatan Provinsi oleh gugus tugas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan selama dalam penanganan dan perawatan, apabila pasien ini meninggal, kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke gugus tugas Dinas Kesehatan, gugus tugas Kota Manado, dalam hal ini Dinas Kesehatan Manado, dan gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan apabila pasien PDP, ODP, COVID-19 terkonfirmasi meninggal, ada protokol yang digunakan, yaitu protokol jenazah pasien COVID-19 karena dalam keadaan wabah, jadi harus menggunakan protokol jenazah COVID-19. Di rumah sakit kami ada yang meninggal beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Muslim, yang Buddha, Hindu. Tentu masing-masing ada anak-anak sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim, jadi kami menggunakan Fatwa MUI tahun 2020 nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi COVID-19. Pasal 7 disebutkan jenazah bisa dimandikan, dan disolatkan dengan atas dasar pertimbangan untuk memandikan dan mengkafani oleh petugas, dan untuk mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya di kami dikerjakan, karena ini bukan yang pertama, itu karena yang mensolatkan, memandikan dan mengkafani menanggung risiko yang bisa terjadi, dalam hal ini tertular, kami harus menggunakan APD level 3, dalam hal ini APD lengkap. Dan biasanya kami berikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebetulan yang terjadi tadi adalah yang membandingkan pemuka agama, yang mengkafani dan mensolatkan. Ini cuma satu petugas, biasanya 3. Biasanya sudah 3 yang menerima adalah agama. Terus kami di sana melaporkan, dok, ada 2 insentif yang tertinggal, yang saya instruksikan berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ keluarga, dan menurut petugas keluarga. Jadi itu ada miskomunikasi, kita kesalahpahaman. Kalaupun kami salah, tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Dan misalnya pun kalau diterima, mulai itu sebagai ungkapan sukawah. Kan dalam hal ini apabila isu kami menyogok untuk mengatakan pasien ini COVID-19. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan
pemeriksaan swab PCR dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, tak bisa ditentukan dia pasien ini COVID-19 atau konfirmasi. Tidak, hari ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Kedua, untuk klarifikasi masalah bolehkan untuk dibawa pulang, itu kami klarifikasi. Sebab sama yang saya terangkan tadi, semua pasien yang meninggal dengan PDP COVID-19 dan COVID-19 terkonfirmasi harus dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Manado, gugus tugas Manado, Dinas Kesehatan Manado dan BNPB Kota Manado, Polsek dan Ramil. Jadi kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Yang menjadi tugas dan kewajiban kami adalah menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol. Prinsip kami adalah menjalankan tugas dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan. Kalaupun ada kesalahan, mungkin komunikasi antara kedua belah pihak. Maaf. Dan yang kedua, kalau kami membolehkan, itu mungkin tidak, karena kalaupun kami membolehkan, kami bisa proses melanggar protokol penanganan. Jadi mungkin ada miskomunikasi selama ini. Siapapun yang merasa kehilangan, kalaupun terjadi pada kami, pasti akan merasa ada perasaan berat. Tapi semua itu sudah menjadi kehendak Maha Kuasa. Di atas nama direksi dan segenap karyawan dan atas usul dan saran dari Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kami telah memberikan klarifikasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pasien-pasien yang sudah menggunakan fasilitas rumah sakit kami untuk mengobati dan pasien.